Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Bagas Dwi Atnasa Putra dengan NIM 2012-3. Di sini saya akan mempresentasikan tugas satu manajemen teknik yang dimana tentang perencanaan atau planning. Di mana saya di sini mengangkat yaitu pada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya PLTS dengan kapasitas 100 megawatt peak oleh PT Aruna Hijau Power atau KAP di kawasan industri Bukit Indah. Oke, tidak perlu banyak waktu, kita lanjut saja. Nah, pertama yaitu dengan latar belakang yang dimana pada Indonesia menargetkan energi baru terbarukan atau EBT 23% pada tahun 2025, di mana kawasan industri merupakan salah satu konsumen energi terbesar sehingga penerapan PLTS skala besar menjadi strategi utama. Yang mana PT HAP merencanakan pembangunan PLTS 100 MW peak di Purwakarta sebagai bagian dari penyediaan listrik hijau untuk kawasan industri. Dengan tujuannya yaitu ada efisiensi biaya, keberlanjutan, dan mendukung dekarbonasi. Nah, selanjutnya yaitu membahas tentang tujuan perencanaan. Yang pertama yaitu menyediakan pasokan listrik ramah lingkungan untuk mendukung operasional kawasan industri. Yang kedua yaitu mengurangi emisi karbon hingga kurang lebih 120.000. Selanjutnya itu menekan biaya listrik pelanggan industri hingga 25-30% dalam jangka panjang. Selanjutnya itu menjadi model penerapan energi hijau skala besar di Jawa Barat salah satunya. Nah, pada perencanaan ini yaitu terdapat ruang lingkup. Pertama, yaitu pada teknis, yaitu mendesain sebuah PLTS-nya itu bagaimana, lalu pemilihan teknologi panel suryanya itu mau seperti apa, lalu terdapat memilih inverternya itu seperti apa, dan sistem monitornya itu bagaimana. Lalu selanjutnya itu tentang ekonomi, yaitu tentang perencanaan biaya itu bagaimana, dan analisis kelayakan finansial. Lalu selanjutnya itu tentang manajemen proyek, yaitu tentang jadwal pembangunan, terus tentang sumber daya manusia atau SDM-nya, lalu metode kerjanya itu seperti apa, dan risiko proyeknya itu uh, gimana. Lalu selanjutnya itu tentang lingkungan dan sosial, di mana terdapat analisis AMDAL dan pemberdayaan tenaga kerja lokal dan penerimaan masyarakatnya itu apakah diterima atau tidak. Nah, selanjutnya tentang tahapan perencanaan. Ada beberapa tahapan perencanaan. Yang pertama yaitu tentang studi kelayaan atau feasibility study, di mana yaitu tentang potensi radiasi matahari di Purwakarta, yaitu kurang lebih 4,7 kWh per meter perseginya per harinya. Lalu tentang analisis kebutuhan energi kawasan industri Bukit Indah. Lalu selanjutnya yaitu mengidentifikasi lahan kurang lebih 120 hektar untuk instalasi ground mounted-nya. Selanjutnya yaitu tentang perencanaan teknisnya. Pertama yaitu tentang kapasitas panel surya yang digunakan yaitu 550 watt peak per unitnya. Dengan jumlah panel kurang lebih 181.818 unit dengan desain menggunakan ground mounted fixed atau tilt dengan kemiringan sesuai lintang Purwakartanya. Lalu mengintegrasikan jaringan listrik kawasan industri dengan PLN. Lalu yaitu menggunakan sistem monitoring berbasis IoT atau SCADA untuk efisiensi pemeliharaannya. Selanjutnya tentang perencanaan ekonomi, di mana pertama ada CAPEX yaitu kurang lebih 1,4 triliun yang akan digunakan, dengan OPEX-nya yaitu kurang lebih 15 miliar per tahun untuk operasi dan pemeliharaan dan sumber daya manusianya untuk pekerjanya. Selanjutnya yaitu tentang estimasi produksi energinya yaitu 150.000 megawatt hour per tahun dengan pengambilan uang yaitu sekitar 7-8 tahun mendatang. Nah, selanjutnya itu membahas tentang tahapan perencanaan manajemen proyeknya. Pertama itu work breakdown struktur atau WBS-nya, itu kita melakukan studi awalnya. Yang kedua itu desain tekniknya. Yang ketiga itu pengadaan konstruksinya. Dan yang keempat adalah commissioning. Dan kelima tentang operasinya. Seperti apa. Lalu yang kedua yaitu tentang tim proyeknya. Itu ada apa saja? Yang pertama ada project manager, ada engineer sipil untuk pembangunannya,
untuk engineer listrik itu untuk bagaimana sebuah listriknya itu seperti apa. Lalu teknik instalasi yaitu untuk pemasangan instalasi listriknya. Dan yang kelima itu adalah quality controlnya. Yang keenam ada safety officer. Selanjutnya membahas tentang manajemen risikonya. Nah, pertama, bagaimana mengatasi keterlambatan pasukan panel, yaitu mitigasinya dengan cara kontrak supplier global lebih dari satu sumber. Jadi ada beberapa supplier yang akan digunakan nantinya. Lalu selanjutnya yaitu tentang cuaca ekstrim, itu mitigasinya bagaimana, yaitu tentang buffer waktu prestasinya. Lalu selanjutnya tentang regulasi dan izin, yaitu kita mitigasinya itu melakukan cara yaitu berorganisasi dengan ESDM dan PLN sejak awal sebelum jauh dilakukan pembangunannya. Nah, selanjutnya tentang membahas tentang output perencanaan atau output yang ingin dicapai, itu yang pertama yaitu ada DIT, ada detail engineering design untuk instalasi PLTS-nya. Yang kedua itu rencana anggaran biaya RAB secara lengkap. Dan yang ketiga itu analisis risiko, baik itu teknis, finansial maupun regulasi. Lalu selanjutnya tentang timeline implementasi atau Gantt chart. Lalu yang kelima itu adalah prosedur operasi dan pembelaan atau ONM manual. Nah, mungkin bisa saya tarik kesimpulan di mana dalam perencanaan atau planning dalam sebuah manajemen teknik dalam kasus nyata yang di mana pada pembangunan PLTS 100 MW peak pada PT AHP di Purwakarta menunjukkan bagaimana perencanaan dalam manajemen teknik harus mencapai aspek teknis, ekonomi, proyek dan sosial. Dengan perencanaan secara matang, proyek bisa berjalan tepat waktu, efisien, dan bisa berkelanjutan masyarakat maupun lingkungan. Mungkin itu saja presentasi tugas yang saya